البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca, setorkan terlebih dahulu hadis yang berisikan tentang larangan saling hasad, dengki atau iri, dan saling membenci, saling memutus hubungan silaturahmi atau semisalnya, dan saling membelakangi. Yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Tafadhal barakallahu fiik. Tafadhal. Naam barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik.
Fadhal. Apa? Hah? Apa? Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Wala yabi' ba'dukum. Apa? La la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Apa? At-taqwa ila bihasbi imri'in qulul muslimin. Na'am, barakallahu fiik. A'anakumullah. Ahsant. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal.
akhul. Ya. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر. من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tatawabu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala ba'din wa qulu ibadallahi ana al-muslimu wa muslim la yatimuhu wa la yahduruhu wa la yahduruhu at-taqwa huna wa yasiru ila sadrihi salatu marratin بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. تفضل. ولا يحقره ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يذكر أخاه مسلما وكل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه ومسلم. نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Antum apa? Tafadhal.
Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Antum apa antum? Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Wala yahqiruhu. Yushiru ila wa yushiru Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hafal? Bismillah. Wala tadabbur. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. La yadlimuhu.
At-taqwa Na'am barakallahu fiik ahsan. Antum hafal? La ba'as. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif wa asbahullah. Sekarang kita akan melanjutkan yang berikutnya. An-nahyu 'anit tahajur li ghairi maslahatin syar'iyyah. Larangan saling menghajar, saling mendiamkan, tidak salam wala kalam tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan atau manfaat yang syar'i. Paham ya? Tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada manfaat yang syar'iyah. Jadi kalau cuma sekedar perkara dunia, hindari. Terutama dalam masalah bisnis, jual beli, online atau offline, gara-gara salah paham atau gara-gara harganya mahal, kemudian saling menghajar, jangan. Nanti disebutkan sini dalam hal dunia. Masalah agama wajib menghajar ahlu bid'ah wad dhalal. Nanti disebutkan bawah itu ya. Tapi kalau masalah dunia, janganlah antum atau kita saling menghajar gara-gara jual beli. Apalagi melebihi 3 hari. Itulah syahidnya nanti yang akan kita baca. Jadi kalaupun terpaksa harus hajar, jangan lebih dari 3 hari. Paham ya? Dalam hal dunia kita lihat. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya ini? Abi Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Abdurrahman? Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa salatati layalin. Perhatikan artinya ya. Tidak halal, tidak diperbolehkan bagi seseorang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Paham ya? Lebih daripada 3 malam atau 3 hari. Naam. Yaltaqiyan, dua-duanya bertemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang ini berpaling, kemudian yang ini juga berpaling, saling membelakangi. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik untuk keduanya adalah alladzi yabda'u bil salam, yaitu orang yang mengawali salam. Paham ya? 2 orang yang saling tahajud tadi itu, yang paling terbaik adalah yang mengawali salam. Assalamualaikum. Yang satunya merengut. La salam wala kalam wala jawab wala syai'. Assalamualaikum. Satunya merengut satunya. Biarkan. Intinya antum mengawali. Karena kalau dia paham dalil, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Mengawali salam hukumnya mustahab atau sunnah. Jadi dikondisikan, lapangkan dada kita ya. Kalaupun dia enggak suka sama kita, kalaupun dia misalkan adalah masalah pribadi kita, kalau antum lewat ya paling minim salam tadi itu. Assalamualaikum. Paham ya? Nanti insyaallah biidznillah lama-lama semoga lunak hatinya dan mau jawab. Karena ini terbukti. Kalau antum ada orang enggak suka sama antum apalagi dalam masalah dunia, cara untuk melunakkan dan juga menenangkan hati antum kalau lewat salamnya aja. Soalnya pernah nyoba, mungkin antum juga pernah nyoba ya. Assalamualaikum, santai aja, slow. Paham ya? Assalamualaikum dah. Perkara dia jawab enggak jawab pesan dia. Paham ya? Karena kalau dia paham dalil, dia akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dia seberat apapun karena wajib jawab salam. Yang mustahab itu adalah mengawali salam. Naam, dikondisikan ya, kita lihat. Tidak halal bagi seorang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini dalam hal apa? Dunia. Salah paham masalah jual beli, mungkin saudaranya jualnya harganya mahal, paham ya? Jualan barakallahu fikum cilok harganya mahal misalkan, atau jualan minyak wangi harganya mahal misalkan, salah paham. Janganlah sampai menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, dua-duanya saling bertemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang ini berpaling. Saling apa? Membelakangi. Salam assalamualaikum, pura-pura enggak dengar. Tapi kalau pas berpapasan mendadak baru kaget. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa khairuhuma, ini solusinya. Dan yang sebaik-baik
Di antara dua orang tersebut adalah alladzi yabda'u bisalam, yaitu yang mengawali salam. Memang terkadang kalau sudah terlanjur ada masalah pribadi berat memang ngawali salam, tapi ya upayakan. Paham ya? Lunakkan hati kita semuanya. Assalamualaikum. Berat memang, tapi kalau antum ucap assalamualaikum, dah insyaallah tenang sudah. Perkara dia jawab urusan dia. Yang penting antum ngawali dulu. Assalamualaikum. Anggap aja enggak ada masalah. Paham ya? Itu sangat sulit ya, ada permasalahan tapi dia menganggap enggak ada masalah, itu sangat sulit. Paham ya? Karena apa? Karena kadang orang banyak pikiran, kemudian terbawa dalam perasaan atau yang semisalnya. Tapi kalau hal seperti ini barakallahu fik, dalam masalah dunia, jual beli, bisnis atau salah paham atau dalam persahabatan atau yang semisalnya, bukan dalam masalah agama, janganlah mengajar lebih dari barakallahu fikum 3 hari. Adapun kalau ada maslahah yang syar'iyyah, ada manfaat di balik hadir tersebut, ya, dalam kisahnya barakallahu fikum Ka'b bin Malik, ya kan? Kisahnya ketika tidak ikut perang Tabuk, itu sampai 50 hari. Ya enggak? Sampai 50 hari itu didiamkan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena ada maslahah, karena memang tidak hadir dan juga tidak ikut perang Tabuk gitu loh. Dalam masalah agama itu ya. Kalau masalah dunia, jual beli atau mungkin gagal paham atau mungkin salah paham atau yang semisalnya, dikondisikan. Permasalahan pribadi selesaikan secara pribadi. Syekh Shalal Fauzan asbahullah ketika beliau mensyarah silsilah rasail, nanti insyaallah kita baca باذنillah, gantinya siang itu gantinya ad-durusul muhimmah itu ya. Beliau menyebutkan di sana nasihat bagi kita semuanya. Kata beliau, wa yajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqq. Wajib bagimu wahai seorang muslim menerima kebenaran. Walau kana ma'a man la tuhib, walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu enggak sukai. Ini berat. Menerima kebenaran dari orang yang dia tidak sukai itu kadang berat. Paham ya? Fala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah. Paham ya? Mani'atan min qabil haqq kata beliau. Jangan sampai kamu menjadikan permasalahan individu, hawa nafsu pribadi sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Ini nasihat yang sangat bagus sekali. Jadi walaupun antum punya masalah dengan saudara antum, kalau yang dia sampaikan kebenaran terima. Sami'na wa ta'na. Lapangkan dada kita. Ingat-ingat ya, at-tawadhu' insyirahus sadr liqabulil haqq. Lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan sampai barakallahu fikum hafizakumullah, kalaupun itu kebenaran, kalau kebenaran tersebut berada pada orang yang kita tidak sukai, kalau itu kebenaran harus kita terima. Harus kita terima, tidak boleh antum gengsi kemudian merasa wah ini orangnya anak enggak suka sama dia, ada masalah pribadi. Wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min qabul haqq. Jangan sampai permasalahan pribadi, hawa nafsu per individu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Paham ya? Jangan sampai. Yajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqqa kata beliau. Kata Syekh Shalal Fauzan, asbahullah, wajib atas seorang muslim untuk menerima kebenaran. Walau kana ma'a man la tuhib. Walaupun kebenaran bersama orang yang engkau tidak sukai. Ujian barakallahu fiik. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi kalau dalam masalah agama, dalam masalah ad-din, ahlu bid'ah wad dhalal itu bahkan bahkan disebutkan nanti dalam catatan kaki dihajar dengan berjalannya waktu sampai dia menampakkan tobatnya. Paham ya? Sampai menampakkan tobatnya. Coba lihat kisahnya Abdullah bin Mughaffal. Hadisnya Abdullah bin Mughaffal, kisah salah satu seorang dinasihati jangan mainan pelinteng, ketapel. Paham ya? Bahasa Jawanya pelinteng. Paham ya? Jangan mainan ketapel, ngayal dia. Sudah dinasihati Rasulullah melarang mainan ketapel. Dia malah main ketapel dia. Akhirnya Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abadan." Demi Allah aku enggak akan ngajak ngomong kamu selama-lamanya. Hajar, udah bayangkan. Karena masalah agama, Rasulullah melarang dia ngelawan gitu loh. Paham ya? Rasulullah mengatakan, Rasulullah melarang barakallahu fikum anil khatab, melarang dari apa? Melarang dari ketapel, dia malah ngulangi. Sudah dinasihati malah ngulangi. Akhirnya Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "La ukallimuka abada." Aku tidak akan ngajak bicara kamu selama-lamanya. Karena apa? Untuk mendidik semoga sadar. Paham ya seperti itu. Masya Allah. Jadi banyak sekali ya dalil-dalil berkaitan masalah menghajar ahlu bid'ah wad dhalal. Tidak duduk-duduk dengan mereka, tidak duduk-duduk dengan hizbiyun, tidak duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, tidak duduk-duduk dengan pengekor barakallahu fikum
ashabul aql, orang-orang yang yang andalkan cuma akal saja, paham ya? Nah, tapi harus jaga jarak. Ingat kalamnya siapa itu? Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dinukilkan dalam kitab Syariah Lil Ajuri rahmatullahi alaih, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kalian jangan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Bedakan duduk dengan duduk-duduk. Kalau cuma duduk mungkin sekali dua kali nasihat atau semisalnya. Kalau duduk-duduk berteman, berkawan, bersahabat gitu loh. Beda ya. Nah, larangannya duduk-duduk. Paham ya? Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Dikarenakan kenapa? Li'anna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kalamnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, karena duduk-duduk dengan mereka bisa membuat sakit hati. Antum kalau duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, pemuja akal, itu kalau antum nasihatin dia debat. Debatnya dengan akal, kasih dalil, jawab pakai akal. Bikin sakit hati enggak kira-kira? Bikin sakit hati. Rokok haram, Pak. Siapa bilang? Rokok itu halal. Siapa yang bilang haram? Para kiai itu mengatakan halal kok. Jawabnya dengan akal, ngayal, ujung-ujungnya nanti pokoknya antum enggak diterima. Paham ya? Dengan dalil pun dia malah nentang. Itu nanti bikin sakit hati. Makanya jangan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Kalau dinasihati ngayal, debat, tinggalkan. Bukan karena kalah, tapi demi menyelamatkan hati kita, biar selamat dari syubhat mereka. Paham ya? Jadi menjaga hati kita dari syubhat, nah itu lebih didahulukan daripada apa? Menampung syubhat mereka. Paham ya? Dinasihati kok ngayal, debat, nolak, bangkang, dengan akal lagi debatnya, tinggalkan. Assalamualaikum, selesai. Jangan antum malah ikutin terus, karena bikin sakit hati. Ya, antum mungkin pernah menyaksikan ya, kalau nasihati orang awam yang jauh dari ilmu, kemudian andalannya hawa nafsu atau akal, antum nasihati akal terus mainnya, bikin emosi. Paham ya? Nah, sakit hati pokoknya. Oleh karena itu ditinggalkan. Perdebatan yang kira-kira tidak berujung, tinggalkan. Karena perdebatan itu sumber pertama kali apa? Sumber pertama kali orang bikin bimbang, pelin-pelan, akhirnya dia apa? Lari dari jalan yang benar. Sebabnya karena perdebatan. Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah ada suatu kaum yang semula berada di atas al-haq, semula berada di atas petunjuk, kemudian menyimpang dari petunjuk tersebut. Melainkan sebabnya apa? Sebabnya karena didatangi pintu perdebatan. Jadi kalau perdebatan harus disyaratkan. Semuanya dikembalikan kalau berselisih kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kembali kepada Al-Quran Sunnah, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah mainnya akal, hawa nafsu, tinggalkan. Paham ya? Jangan sampai kita ragu, bimbang di atas al-haq ini gara-gara debat. Paham ya? Jadi perdebatan yang kira-kira tidak ada intinya, tidak ada kebaikan di balik perdebatan tersebut, tinggalkan. Paham ya? Kecuali kalau dia memang sudah punya ilmu yang mapan. Kemudian menepis dirinya ya, bisa menepis syubhat yang akan menimpa dirinya misalkan. Itu lain lagi pembahasannya. Adapun kalau barakallahu fikum ilmu belum punya, belajar pun juga belum lama, kemudian juga tidak punya dasaran dari Al-Qur'an atau As-Sunnah, hindari perdebatan. Paham ya? Perdebatan akan berakibat kepada perkara yang tidak bagus dan tidak baik manakala tidak ada ujungnya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kemudian juga menghajar al-bid'ah wad dhalal, dalilnya banyak sekali. Karena apa? Karena alasan tujuannya adalah apa? Agar tidak terkena syubhat. Sedangkan kaidah yang sudah kita lewati berkali-kali, al-qulubu dha'ifah wa syubhahu khattafah. Hati itu lemah, syubhat menyambar-nyambar. Kalau syubhat itu menyambar-nyambar, berarti kita butuh apa? Pegangan. Lah kalau kita enggak punya ilmu, enggak punya hafalan dari Al-Qur'an, tidak punya hafalan dari As-Sunnah, tidak paham tentang kalamnya para ulama misalkan, untuk menepis syubhat berat. Paham ya? Karena syubhat itu lawannya ilmu. Sedangkan syahwat lawannya ada as-sabr. Paham ya? Dengan adanya dua senjata ini, al-ilmu was-sabr, insyaallah biidznillah akan terkondisikan yang namanya syubhat dan juga apa? Syahwat. Tapi kalau la ilmu wala syai', belajar juga belum pernah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, Al-Qur'an pun juga tidak menghafal, As-Sunnah juga tidak punya hafalan. Belajar pun misalkan
Nah, barakallahu fikum, kalau pas sempat misalkan, kemudian apa? Langsung datangi pintu perdebatan, hati-hati. Syubhat itu ngeri sekali, menyambar-nyambar. Sedangkan hati manusia itu lemah. Paham ya? Hati manusia itu apa? Lemah. Innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Hati-hati itu lemah, syubhat menyambar-nyambar. Paham ya? Terus bagaimana solusi yang terbaik? Kalau tidak mampu untuk menghadapi syubhat tersebut, jauhi. Paham ya? Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan wa laman ibtuliya fasabara fawaha. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dari hadis Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan diri dalam fitnah. Paham ya? Menjerumuskan diri dalam apa? Perkara yang dia tidak mengerti, jangan. Tapi kalau dia sudah paham dengan dalilnya, hujjah Al-Qur'an Sunnah menjelaskan, cukup. Paham ya? Jadi kalau berdakwah, barakallahu fik, jangan pernah maksa orang lain. Memaksa orang lain, memaksa kehendak orang lain enggak diperbolehkan. Karena kita enggak bisa menguasai hati orang lain. Yang bisa menguasai hati orang lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati orang lain hanya Allah taala. Hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Satu di antaranya apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala, lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Bisanya menyampaikan aja. Kalau Allah, kalau Rasul, ini sunnah, ini bid'ah, nyampaikan bisa. Tapi menguasai hati orang enggak bisa. Kemudian juga perkataan Allah taala, laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Hidayah mereka bukan di tanganmu. Kita hanya menyampaikan saja. Hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mentalkin pamannya Abu Thalib ketika menjelang akhir daripada kehidupannya, ditalkin, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bihamdillah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat kalau kamu mau mengucapkan nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah taala. Tapi ternyata apa? Pamannya enggak mau mengucapkan la ilaha illallah sebab pertama teman duduk yang jelek. Pengaruhnya luar biasa, teman duduk yang jelek itu pengaruhnya luar biasa. Karena di situ ada dua orang oknum yang bisik-bisiki Abu Thalib. Abu Jahal sama siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, dibisik-bisiki. Abu Thalib, kamu benci kah dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib pun apa? Fa'aba an yaqula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Bayangkan. Berarti hidayah taufik dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah taala menurunkan perkataannya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Pamannya beliau cintai tapi enggak mampu memberikan hidayah Rasulullah kepadanya, enggak mampu. Nah, akan tapi Allah taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Syahidnya di sini barakallahu fiik, larangan menghajar tahajur, saling menghajar, saling mendiamkan dalam hal masalah dunia. Bisnis, jual beli, persahabatan, janganlah sampai menghajar lebih dari 3 hari. Dilarang tadi ya. Yang paling terbaik mengawali salam, assalamualaikum. Adapun dalam hal agama, janibuddin nanti disebutkan ahlu bidah wad dhalal, ahlu ahwa, kata beliau, daimatun ala marral awqat ma lam tadhhar minhum at-taubah war ruju' ilal haq. Terus dilakukan jaga jarak, menghajar, jaga jarak. Paham ya? Nah, dengan berjalannya waktu sampai nampak dari mereka taubat dan kembali kepada kebenaran. Masya Allah, dijelaskan di sini ya. Jadi permasalahannya permasalahan pribadi yang sifatnya duniawi. Sifatnya apa? Duniawi. Jangan sampai menghajar saudaranya lebih dari 3 hari gara-gara jualan agak mahal dikit kemudian menghajar, ketemu enggak salam. Paham ya? Apalagi gara-gara belajar bahasa Arab, yang satunya meyakini jer yang benar, satunya meyakini apa? Khafat. Asal yang menghajar sudah, enggak mau salam. Antum itu keliru. Yang benar itu jer. Kata satunya enggak, yang benar khafat kok. Ana belajar sama ustaz ana khafat katanya. Katanya jer. Itu saling menghajar, ketemu enggak salam. Gara-gara khafat jer. Padahal itu barakallahu fikum sama saja, cuman beda ungkapan. Jadi kondisikan. Jangan sampai apa? Dikit-dikit langsung menghajar. Orang tuanya dihajar, orang tuanya. Dihajar, kemudian kakaknya sendiri dihajar juga. Ngobrol masalah dunia enggak mau. Ketemu la salam wala kalam. Allahul musta'an, dikondisikan.
Kalau bukan dalam masalah agama dikondisikan. Tapi kalau permasalahan agama, kalau ternyata beda jalurnya, setelah nasihati tegak hujah, bisa jaga jarak di situ. Tapi kalau masalah dunia, hati-hati. Ada hadisnya, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa salatil layalin. Tidak halal bagi seorang mendiamkan, menghajar saudaranya lebih dari tiga hari. Kita lihat bawahnya itu biar tambah jelas. Al-hajru diddu al-wasl. Hajar itu lawan daripada al-wasl. Lawan daripada menyambung, berarti memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan ya, putus hubungannya udah. Yakni fi ma yakunu bainal muslimin min atabin wa mawzidatin aw taksirin yaqau fi huquqil isyrah was suhbah. Duna makan min dalik fi janibid-din. Penting ini. Yaitu memutuskan hubungan, maksudnya dalam perkara apa? Memutuskan hubungan di antara kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, disebabkan karena mungkin dengki, iri, atau karena apa? Kurangnya perhatian yang terjadi dalam apa? Hak-hak persahabatan. Bukan perkara yang bagian dari agama. Ini lihat ini. Paham ya? Duna makana min dzalik fi janibid-din. Penting ini. Bukan dalam hal masalah agama. Jadi nanti kalau masalah agama, ada kaitan agama, pembahasannya berikutnya. Kita lihat, fa inna hijrata ahlil ahwa wal bid'ah. Karena sesungguhnya menghajar, meninggalkan, memutuskan hubungan dengan ahlul ahwa wal bid'ah daimatun ala marral awqat ma lam tadhhar minhum at-taubah war ruju' ila al-haq, masyaallah. Adapun dalam masalah agama, barakallahu fiik, menghajar, jaga jarak, mendiamkan, memutuskan. Nah, barakallahu fikum, hubungannya dengan ahlul ahwa wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan juga ahlul bid'ah, daimatan, terus menerus, daimatun ala marral awqat, dengan berjalannya waktu. Sampai kapan? Selama pelaku bid'ah tersebut atau ahlul ahwa tersebut belum menampakkan tobat dan belum kembali kepada al-haq. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada yang namanya jaga jarak. Paham ya? Mengkondisikan keadaan. Paham ya? Kemudian, nah, barakallahu fikum, meninggalkan karena apa? Karena sudah dinasihati, ngayal, nolak, bangkang, bantah, atau yang semisalnya. Tidak ada larangannya kalau dia jaga jarak. Paham ya? Karena permasalahannya agama, bukan permasalahan dunia. Kalau dunia, jangan lebih dari 3 hari. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, berarti kalau menghajar saudaranya dalam masalah dunia 2 hari boleh. Larangannya kan lebih dari 3 hari. Kalau 2 hari boleh berarti. Wah, ana kalau di 3 harian dilarang. Ana menghajar 2 hari aja lah. Sengaja gitu boleh enggak kira-kira? Usahakan, upayakan, enggak perlulah saling menghajar dalam masalah dunia. Jual beli itu sahal. Paham ya? Lapangkan dadanya. Paham ya? Dikondisikan, mungkin harganya mahal karena kulaannya mahal misalkan. Paham ya? Sahal, dimudahkan aja udah. Paham ya? Seperti itu. Kalau sampai menghajar itu nanti resiko. Biasanya udah enggak enak, sungkan, segan, akhirnya ujung-ujungnya sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan enggak salam juga. Paham ya? Nah, jadi dikondisikan, bukan berarti kalau sengaja sehari 2 hari boleh, itu enggak. Ya, upayakan. Kalau memang terpaksa kondisinya seperti itu, jangan lebih dari 3 hari. Tapi kalau menyengaja, wahana mau tak hajar 2 hari aja nyoba, misalkan. Jangan. Paham ya? Diupayakan, dikondisikan dengan cara yang baik. Paham ya? Dikondisikan dengan cara yang baik biar menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi ingat-ingat ya, ahlul bid'ah wad dhalal jangan pernah mendekat apalagi belajar dengan mereka. Karena ada yang mereka merinci kalau belajar mustalah, usul atau belajar ilmu alat kepada ahlul bid'ah boleh katanya. Kita katakan enggak boleh. Belajar ilmu alat, usul, fikih, mustalah misalkan, atau belajar ilmu apa? Bahasa Arab, nahwu, sharaf kepada ahlus sunnah. Ahlus sunnah, barakallahu fiik. Karena ahlus sunnah itu amanah. Amanah dalam memegang apa? Memegang ilmu. Tapi kalau antum belajar bahasa Arab, lughah, nahwu, sharaf kepada ahlul bid'ah wad dhalal, hizbiyun, memang di antara mereka banyak yang jago, tapi ingat, awal mulanya antum enggak muji, lama-lama muji nanti. Itu prakteknya gitu. Masya Allah sih, Ustaz itu Masya Allah luar biasa. Kalau nerangkan Masya Allah dia. Wah, cepat, enak. Muji-muji Ustaznya padahal hizbi. Nah, barakallahu fiik, hati-hati. Jadi kalau mengambil ilmu pun dari semua ilmu, mulai ilmu alat, ilmu ghayah pun ambil dari Ahlus Sunnah. Standarannya asar siapa kemarin yang sudah kita lewati? Asar Muhammad Ibnu Sirin rahmatullah alaih. Dinukilkan dalam mukadimah apa? Naam, Sahih Muslim. Apa itu? Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum.
Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Paham ya? Kemudian ada lanjutannya, fayungdar ila ahli sunnah fayu'khad hadithuhum, thumma yungdar ila ahli bid'ah fala yu'khad hadithuhum. Dilihat, ternyata dari ahli sunnah ambil hadisnya, ambil ilmunya, dilihat lagi. Oh, ternyata dari ahli bid'ah, ditinggalkan hadisnya, tinggalkan ilmunya. Ingat-ingat ya, mengambil ilmu agama, ilmu alat pun dari ahli sunnah. Paham ya? Karena ahli sunnah barakallahu fikum, nah mereka adalah arfaqun nas bin nas. Mereka orang yang paling lembut dengan manusia. Paham ya? Nah, mulai dari menyampaikan dalil Al-Qur'an was sunnah, kemudian keyakinannya sudah keyakinan yang alhamdulillah, keyakinan yang barakallahu fikum diiringi dengan keyakinan para salaf. Tapi kalau ahlu bid'ah wa dhalal, nanti kalau mereka menyusupkan syubhat mereka melalui bahasa Arab, kita enggak paham. Kita enggak tahu. Seperti Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari Mahmud, Az-Zamakhsyari itu dikatakan apa? Termasuk daripada Rais min Ru'usil Mu'tazilah. Pemimpin Mu'tazilah dalam hal lughah, bahasa Arab. Paham ya? Nah, pintar bahasa Arab. Jagonya luar biasa dia. Tapi karena dia itu suka menakwil Al-Qur'an, tahrif Al-Qur'an, digelari nahwiyun shaghir. Bayangkan itu. Ahlu nahwi yang kecil dia itu. Karena meremehkan Al-Qur'an. Wa jaa'a rabbuka, telah datang Rabbmu. Wa jaa'a amru rabbik, ditambahi amru. Yang datang itu bukan Rabbmu tapi utusan Rabbmu. Allahul musta'an. Mahmud Az-Zamakhsyari. Jadi jangan sampai antum mengandalkan kemudian menjadikan ilmu nubuwah ilmu puncak. Ana mau belajar bahasa Arab saja, fokus. Enggak mau belajar akidah wala tauhid wala manhaj wala syai'. Bahasa Arab tok, keliru. Paham ya? Kalau antum belajar bahasa Arab saja, menjadikan ilmu puncak sangat keliru. Ilmu bahasa Arab sebagaimana namanya ilmu alat. Jadikannya hanya alat. Jadikanlah apa? Alat saja. Ketika antum ingin naik puncaknya, naik ke atas atap melalui tangga, jadikanlah ilmu bahasa Arab itu tangganya itu aja. Jangan jadikan atapnya. Paham ya? Nah, kalau udah bisa bahasa Arab, pahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah fungsinya. Paham ya? Karena Al-Qur'an was Sunnah di dalam kitab-kitab mutaqaddimun, para ulama terdahulu dan bahkan para ulama belakangan, itu kitab mereka hampir semuanya tanpa harokat. Istilahnya Arab gundul. Itu taunya dari mana kita bacanya kalau tanpa belajar bahasa Arab? Paham ya? Jadi belajar bahasa Arab penting, tapi ingat ya, belajar bahasa Arab itu hanya ilmu alat. Paham ya? Ilmu sarana, ilmu yang puncak ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai salah paham atau keliru dalam memahami. Kita lihat lagi. Kemudian juga dinukilkan kalam barakallahu fikum Al-Imam Al-Auza'i. Siapa namanya Imam Auza'i Abdurrahman? Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf, alaika bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara'ar rijal, wa in zakhrafu laka bil qaul." Artinya apa? Wajib atasmu meniti jejaknya para salaf, walaupun manusia menolakmu. Kalau kita semakin meniti jejaknya para salaf, orang enggak senang dengan kita. Orang akan mandang kita asing. Nah, asing inilah yang justru yang apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering antum dengar apa? Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Sekarang antum lihat orang-orang hizbiyun di luar sana, mulai dari suruniyun, orang-orang roja misalkan, orang-orang dari YouTube, dari selebritis antum lihat itu. Paham ya? Mereka di mata masyarakat enggak asing lagi. Pakainya koko, peci nasional. Paham ya? Kemudian apa? Kokonya pun batik. Sarungnya batik juga katanya untuk menarik perhatian masyarakat katanya. Enggak asing lagi di mata mereka. TV boleh, dulu 10 tahun yang lalu haram, 10 tahun yang lalu. Sekarang boleh televisi. Enggak asing lagi di mata masyarakat. Yang asing seperti kita ini alhamdulillah. TV haram, enggak berubah sama sekali. Karena dalil yang kita jadikan patokan. 10 tahun yang lalu yang kita katakan haram televisi, haram gambar makhluk nyawa, sampai sekarang masih haram. Dalilnya utuh, enggak berubah. Paham ya? Tapi kalau hizbiyun, sandaran mereka sandaran apa? Sandarannya perkembangan zaman. Kita ngikutin perkembangan zaman. Kalau kita enggak ngikutin perkembangan zaman ya enggak maju katanya, enggak viral-viral katanya. Paham ya? Biar ngikutin perkembangan zaman akhirnya melanggar peraturan syariat. Allahul musta'an. Ikutilah dalil barakallahu fiik. Naam, haitsu darad dalil, dimanapun dalil berputar kita ikutin.
Karena dalil itu enggak pernah berubah. Qala Allah, qala Rasul. Tapi kalau yang antum ikutin para tokoh, orang-orangnya itu bisa berubah-ubah. Terkadang berubah karena gara-gara fulus. Oh, fulus ya, uang, UUD, ujung-ujungnya duit. Paham ya? Ada yang berubah-ubah gara-gara apa? Nah, barakallahu fikum terfitnah wanita atau macam-macam. Tapi kalau antum ikutin dalil, dalil tidak pernah berubah. Paham ya? Qala Allah, qala Rasul. Yang dulu haram sampai sekarang haram. Ingat baik-baik ya. Yang masih asing di tengah-tengah masyarakat adalah ahlus sunnati wal jamaah yang masih murni memperjuangkan Al-Quran was sunnah dan mengamalkan Al-Quran dan as-sunnah. Naam. Kemudian apa kata Al-Imam Muzai tadi itu? Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan hati-hati kamu dengan pemikiran para tokoh, pendapat para tokoh. Paham ya? Wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi di hadapanmu dengan ucapan. Ucapannya halus, lembut. Walaupun halus, lembut selembut sutra, dipoles-poles sama dia. Kalau ucapan itu batil, suatu ketika akan hancur, terungkap, tersingkap, terbongkar. Sudah kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum, sepandai apapun, sehalus apapun, kebatilan dibungkus, suatu ketika akan terbongkar bungkusnya. Saat itulah orang akan mencium baunya. Allahul musta'an. Satubdilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Paham ya? Suatu ketika akan datang kabar yang kita enggak nyangka gitu loh. Enggak perlu mencari bekal, orang tahu lah. Oh, ternyata dulu ini yang ana maksud. Paham. Paham ya? Dengan apa? Dengan ilmu Al-Qur'an was sunnah. Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah, ini yang kita ambil hadisnya satu aja, yaitu seputar larangan saling menghajar tanpa ada kepentingan syar'i, tanpa ada faedah yang syar'iyyah, terutama dalam masalah dunia dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.